ketika sudah dinobatkan sebagai Putri Budaya kategori inspirasi, nah, apa agenda dalam 1 tahun ke depan yang sudah direncanakan gitu sebagai Putri Budaya? Jadi perkembangan digital itu sangat signifikan ya Pak. Jadi manfaatkan sosial media teman-teman untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh penonton dan seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dalam sesi podcast kita. Dalam beberapa podcast yang sebelumnya kita sudah ngobrol banyak terkait dengan banyak hal, mulai dari kita ngomongin soal internal kampus, aktivitas dan sebagainya. Dan di episode kali ini di UBB Bekisah, podcast Universitas Bangka Belitung, kita bakal ngobrol dengan salah seorang mahasiswi kita yang mana yang beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai Putri Budaya Indonesia untuk kategori inspirasi tahun 2023. Tentu ini menjadi satu hal yang membanggakan bagi kita semua, dan tentunya ini bakal jadi obrolan yang menarik karena kita tidak hanya bicara soal dunia kampus itu, soal dunia akademik gitu. Ternyata ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswi kita untuk kemudian mengembangkan diri dan kemudian menambah jaringan serta memperluas wawasannya di luar sana, baik dalam hal bidang keilmuan maupun di luar dari bidang keilmuan kita. Baik, mungkin langsung saja saya coba langsung berdiskusi dengan narasumber kita, dan sudah hadir di ruang podcast kita Putri Budaya Indonesia kategori inspirasi 2023, Saudari Anissa Pratiwi. Apa kabar? Nisa ya panggilannya? Iya Pak, Anissa. Oke Nisa, kita ngobrol santai dulu hari ini. Baik teman-teman, Anissa ini sebelum nanti kita jauh ngobrol, Anissa sekarang mahasiswa jurusan apa? Kalau boleh tahu, biasa diperkenalkan ke penonton. Halo semuanya, saya Anissa Pratiwi dari jurusan Ilmu Kelautan, sekarang angkatan 2020. 2020, iya. Berarti semester 7 ya? Oke, baik. Selain dari itu, Anissa aktifnya apa ya kalau di internal kampus? Kalau Anissa sekarang itu lagi menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Oke, berarti Ketua BEM berarti gubernur mahasiswa ya? Iya, gubernur mahasiswa. Berarti kesibukannya teman-teman bisa tahu, dan mungkin penonton bisa mengetahui gimana aktivitas sebagai gubernur mahasiswa, tapi masih sempat saja untuk beraktivitas. Dan tadi saat sebelum kita memulai obrolan, ternyata beliau juga sudah seminar proposal ya? Iya. Wow, ternyata dibalik dari aktivitas yang sibuk di luar, ternyata beliau tidak meninggalkan peran beliau sebagai mahasiswa dalam ruang akademik. Artinya ini bisa jadi contoh deh bagi teman-teman lain yang ada di luar sana. Oke, Nisa sendiri boleh diceritakan nggak terkait dengan aktivitas yang baru-baru ini diikuti dalam ajang Putri Budaya ya. Nah, itu diadakan di mana, waktunya kapan? Oke, jadi mungkin Nisa cerita dari perjalanan awal ya Pak. Boleh, silakan. Ya, jadi untuk awal itu Nisa dapat infonya dari temen dari luar. Nah itu ngasih info, ayo ikut ini, ada pamfletnya kan. Nah terus Nisa lihat pendaftarannya itu, ternyata syaratnya cukup memenuhi kan. Biasanya dalam ajang-ajang itu kan kayak tinggi badan, itu semuanya harus perfect kan Pak. Okay. Nah jadi Anissa coba siapin berkas, terus Nisa daftar kurang lebih 1 bulan lah Pak dari pendaftaran itu kan. Nah itu pendaftarannya online, jadi kita itu harus nyiapin kayak bakat, video, terus apa sih yang mau kita tampilin nanti di sana di finalnya. Setelah itu kegiatannya ini dilaksanakan di Bengkulu. Bengkulu? Iya, di Bengkulu. Jadi Bengkulu tuan rumah se-Indonesia? Iya betul. Oke. Nah tadi kan sudah disampaikan tuh dapat informasi dari teman, terus kemudian mengikuti ajang itu. Nah kita kembali ke depan lagi, apa sih motivasinya ikut beginian gitu? Kan banyak nih aktivitas duta-duta yang lain gitu. Kenapa harus pilihannya adalah duta budaya? Pertama Nisa itu selalu kayak mikir kayak, manusia yang gagal itu kan bukan manusia yang kalah ya Pak, tapi manusia yang berani mencoba untuk bangkit dan bertempur. Nah, jadi Nisa itu kayak ada ambisi lah untuk mencoba ikut ajang ini, karena kita tahu budaya dari Bangka Belitung itu menarik untuk kita angkat, terlebih dari tradisinya, lalu dari wisatanya. Jadi Nisa berinisiatif untuk mengangkat Bangka Belitung itu sendiri di kancah nasional. Di kancah nasional.
Oke, baik. Berarti dari artikel-artikel yang saya baca ini kan udah jadi tokoh nih ceritanya, udah terkenal nih. Jadi udah ada portofolio kita di media itu tandanya kita sudah menjadi sorotan publik sebenarnya. Jadi kalau mencari nama Anissa Pratiwi itu sudah keluar tuh Putri Budaya Bangka Belitung, lalu kemudian udah ada nih sedikit cerita. Nah, dari yang saya baca, mengidolakan sosok seorang wanita gitu di Indonesia yang cukup fenomenal dalam kurun 10 tahun terakhir, namanya sudah cukup banyak diketahui, yakni Ibu Susi Pujiastuti. Kenapa mengidolakan Bu Susi ini pertanyaannya? Iya, jadi seperti yang kita tahu menurut BPS itu lulusan SD itu 36% Pak di Indonesia ini. Nah, Anissa mengidolakan beliau karena Anissa ingin merubah statement dari masyarakat bahwa lulusan SD ataupun SMP ataupun SMA itu bisa menjadi seorang public figure yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab. Jadi Anissa menginspirasikan sosok Ibu Puji ini, dia selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang dimana Anissa juga berasal dari jurusan Ilmu Kelautan dan sebuah cita-cita juga sih Pak. Wow, menarik ya. Berarti salah satu keterikatannya adalah karena sama-sama dari kelautan gitu ya. Dan beliau kemarin jadi menteri ya dalam periode pertama Jokowi. Dan raportnya juga cukup baik ya beberapa tahun yang lalu. Oke, kita beralih ke segmen yang lain dari obrolan kita tadi. Kita sudah mengetahui nih sosoknya Bu Susi yang jadi idola. Nah, sekarang saya pengen tahu siapa sih orang yang berkontribusi besar sampai di titik ini untuk kemudian Nisa muncul sebagai Putri Budaya Bangka Belitung. Tentunya keluarga. Oke. Tapi yang paling berperan itu adalah Papa. Papa? Iya. Gimana perannya? Banyak sekali Pak. Jadi dari Nisa persiapan membuat suatu esai, opini atau apapun itu ya Pak. Jadi Papa itu kan guru bahasa Indonesia. Oh, Papa guru ya? Iya, jadi Papa itu yang mengoreksi hasil karya Anissa. Jadi dikoreksi itu bukan cuman ya sekedar dikoreksi, tapi langsung ditambahkan apa yang kurang dari tulisan Anissa. Nah itu Nisa baca, wah langsung kayak ya udah nih Pak, udah langsung di-upload. Terus juga dari Nisa video-video bakat, nah itu semua dari Papa juga sih. Dari Papa ya? Iya. Berarti Papa cukup berkontribusi besar ya dalam pencapaian ya Anissa sejauh ini. Baik. Nah, kalau dari aktivitas yang sudah dijalani sejauh ini ya, pasca menjadi Putri Budaya Indonesia kategori Inspirasi 2023, nih apa aja sih tanggung jawab yang harus diemban sebagai Putri Budaya khususnya setelah ajang yang sudah diikuti? Jadi Anissa tuh pernah mengutip dari salah satu tokoh budaya di Bangka Belitung. Beliau berkata bahwa budaya itu melekat di nadi kehidupan. Jadi Anissa jangan sampai kamu hanya sebatas di ajang ini saja, hanya show up. Tapi kamu harus bawa budaya ini ke dalam nadi kehidupan kamu agar kamu bisa mensosialisasikan budaya ini kepada masyarakat. Jadi Anissa akan aktif untuk mensosialisasikan budaya-budaya yang ada di terkhususnya Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Oke. Berarti tahun depan bakal ada ajang yang sama berarti? Iya, jadi untuk tahun depan itu teman-teman tuan rumahnya Sulawesi Tengah. Wah, lumayan seru tuh bagi yang mau mau mengikuti ajang ya. Cukup menarik experience ya karena nyebrang pulau ya. Kalau kemarin kita nyebrang pulau sebelah aja gitu sebelah. Kan. Di Sumatera kan gitu. Oke, baik. Selanjutnya gini. Nah, apa sih yang kemarin disosialisasikan saat event di Bengkulu gitu terkait budaya kita? Apakah ada? Ada budaya kita yang kemudian dipromosikan secara spesifik dan apa yang kemudian diceritakan di ajang itu? Jadi kita itu ada kayak presentasi budaya. Anissa sendiri membawa nganggung. Nah, nganggung ya? Iya, budaya nganggung ya? Iya, budaya nganggung. Jadi budaya nganggung itu kan kita membawa makanan dari rumah ke rumah dan itu kita bawa ke tempat acara. Nah, dari masyarakat juga membawa makanan yang sama, di mana itu ada dulang dan tudung saji. Kebetulan Anissa membawa tudung saji juga ke sana. Jadi berangkat dari Bangka itu bawa tudung sajinya? Iya, Anissa bawa tudung saji untuk dikenalkan ke juri dan teman-teman finalis. Nah, terus Anissa jelaskan lah kalau nganggung itu adalah tradisi yang ada di Bangka Belitung dan di sana juga
ditutup dengan tudung saji. Nah di situ untuk tudung saji itu kan memiliki arti dari setiap warnanya juga. Jadi Anissa jelasin di sana, Pak. Oke, menarik ya. Berarti bawa nganggungnya, lalu kemudian tudung saji dipresentasikan dan disampaikan kepada publik terkait budaya kita. Nah, kita masuk ke mungkin ranah yang berbeda. Nah, ini pertanyaannya adalah begini. Seperti apa sih dukungan-dukungan dari para budayawan atau seniman di Bangka Belitung terkait dengan event itu pertama, dan yang kedua secara pribadi, apakah ada setelah event Anissanya menjumpai tokoh-tokoh budaya atau ada tokoh budaya yang kemudian jemput bola untuk menghubungi Anissa? Gimana ceritanya? Jadi untuk yang di Bangka Belitung ya, Pak? Ya, Bangka Belitung. Nah, jadi itu Anissa ada Ibu Bunda Tudung Saji. Bunda Tudung Saji. Iya, nah itu salah satu tokoh inspirasi Anissa juga. Jadi sebelumnya Anissa kenal itu dari kegiatan nasional juga. Nah, dia juga juga banyak mensupport Nisa dari pakaian. Nah, itu terus juga dari Dinas Pariwisata Penghubung yang ada di Jakarta juga banyak mensupport juga, Pak, dari dana, pakaian. Nah, terus untuk tokoh budaya itu Nisa kenalan dengan Bang Atok Kulob. Atok Kulob. Iya. Iya. Beliau merupakan tokoh budayawan yang ada di Bangka Belitung. Oke. Saya belum cukup familiar ya, tapi mudah-mudahan nanti setelah ini kita coba gali informasi siapa Atok Kulob sebenarnya gitu. Oke. Setelah pertanyaan selanjutnya adalah begini nih, kita itu hidup di dunia modern. Dunia yang teknologi serba maju. Nah, pertanyaannya ini mungkin spesifik ke Anissa, mungkin wawasan Anissa gitu untuk menyampaikan ke teman-teman sebagai putri budaya. Seberapa penting sih budaya bagi Anissa dan bagaimana Anissa melihat tantangan teknologi hari ini terkait dengan budaya kita yang dianggap bahwa teknologi kemudian bisa menggantikan banyak hal lalu kemudian mendegradasi nilai-nilai budaya. Nah, seperti apa Anissa melihatnya? Iya, jadi menurut Nisa penting gak sebuah budaya itu? Penting, karena budaya itu merupakan peradaban dari nilai-nilai kehidupan. Jadi suatu negara bisa dikatakan modern itu dilihat dari budayanya, teman-teman. Jadi bagaimana kita menghadapi teknologi ya, Pak. Jadi kita bisa mengangkat budaya kita, terkhususnya daerah kalian masing-masing, itu dengan cara contohnya misalkan di daerah kalian itu ada batik. Nah, kita coba angkat batik itu seperti contoh yang sekarang, tren berkain. Jadi teman-teman, ya kan ada tuh pakai kemeja, lalu pakai kain, terus udah dililit-lilit kainnya, Pak. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah tren fashion yang nggak bisa kalian bilang itu kuno. Tapi itu merupakan sebuah fashion yang itu bisa mengangkat budaya kalian. Oh, itu kain khas Bangka Belitung. Oh, itu kain besure khas Bengkulu. Itu sih, Pak. Oke, bagus. Menarik sekali ya. Di antara beberapa hal ya, yang kalau kita amati dari perkembangan teknologi sekarang dan budaya gitu, ada hibriditas kalau dalam ilmu ya mungkin ilmu budaya gitu atau identitas itu kan budaya itu merupakan bentuk dari identitas kultur masyarakat gitu. Nah, tapi terjadi hibriditas atau campuran. Gimana Anissa melihat? Apakah kita tidak bisa mengelakkan adanya campuran budaya tadi dalam masyarakat kita atau memang sudah sewajarnya kita mengelaborasi gitu? Apalagi kan sekarang nih tren kayak beberapa waktu lalu kan ya mungkin udah berapa tahun ini kalau orang ke Borobudur itu wajib pakai kain yang ada di situ. Berarti kan itu tetap menjunjung tinggi nilai budaya dengan modernisasi. Lalu kemudian ada beberapa banyak simbol-simbol lain sebenarnya. Nah, gimana Anissa melihat untuk hibriditas atau campuran budaya itu sendiri? Jadi kita cukup berpikir kalau kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Jadi ketika kita melihat budaya yang ada di daerah ini seperti ini, kita harus bukan mengikuti tapi menghargai. Jadi kita hargai budaya yang ada di daerah ini, tapi kita tidak perlu untuk Pak, kayak berkolaborasi itu menurut Anissa tidak perlu sih, Pak, karena setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Jadi biarlah daerah itu punya ciri khas yang akan dibawanya sendiri. Oke. Ya kalau kita amati ya, Jepang, Korea, mereka maju dalam peradaban modern.
Tapi kemudian kita nggak bisa tutup mata bahwa mereka hidup dengan budaya gitu. Dan ya sampai ke kita kan, bahkan upaya itu dilakukan bertahun-tahun, mulai dari film, mulai dari musik dan lain-lain, sehingga itu merambah ke dunia ya. Orang tahu K-pop, orang tahu ya pokoknya Jepang dan lain-lain itu kan baju kimono, sehingga kita tahu ternyata mereka hidup dengan budaya dan mereka tidak pernah meninggalkan budaya gitu. Nah, dari yang Anissa jalani sekarang, apa nih yang ingin Anissa sampaikan ya kepada anak-anak muda khususnya di era sekarang, untuk kemudian dekat dengan budaya dan seperti apa sih menyikapi budaya kita hari ini gitu, gimana? Mungkin untuk Nisa pribadi dulu ya Pak, maksudnya untuk teman-teman juga. Jadi kita itu harus cintai budaya lokal. Jadi kita boleh suka sama budaya asing, tapi jangan lupakan budaya lokal kita. Jadi produk-produk dari Indonesia, apalagi dari Bangka Belitung. Nah teman-teman, kita harus bangga, berarti daerah kita itu punya ciri khas yang bisa kita banggakan juga untuk daerah lain gitu. Jadi teman-teman juga jangan sampai diam akan budaya, tapi kita harus melek lah. Budaya kita ini menarik untuk kita bahas dan kita kayak pelajari sejarah-sejarahnya gitu. Itu sih. Ya, uniknya adalah Anissa ini kan backgroundnya ilmu kelautan, orang eksak ya, tapi ngurusin budaya gitu, artinya kan sangat sosial sekali. Berarti ya ini kan perpaduan yang menarik ya, artinya secara akademik memahami soal konteks science, keilmuan gitu, tapi di luar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira itu jadi komposisi yang menarik ya bagi seorang mahasiswi gitu. Nah, untuk di era sekarang, upaya kita melestarikan budaya itu kan menghadapi banyak tantangan. Mulai dari mungkin orang udah nggak peduli budaya, lalu kemudian teknologi kita hanya diisi dengan konten-konten yang mohon maaf gitu kan, pragmatis sekali dan ya terkadang hanya untuk happy saja, tapi tidak ada nilainya ya, kayak gitu joget-joget dan lain. Nah, gimana menghadapi tantangan untuk kemudian tetap melestarikan budaya di zaman seperti sekarang? Mungkin teman-teman jangan misalkan ngelihat di TikTok itu ada namanya FYP ya Pak. Iya. Jadi itu langsung kayak mau ikutan harus bikin ini. Tapi coba teman-teman itu berkreasi dan berinovasi gitu. Jadi teman-teman yang bikin ide dari konten itu, tapi konten itu bermanfaat bagi orang banyak gitu. Misalkan teman-teman datang ke suatu tempat dan memperkenalkan, oh ini loh Bangka Belitung, ini loh wisata Bangka Belitung. Teman-teman kenalin lah di situ Bangka Belitung, atau bikin konten yang bermanfaat juga di tempat itu. Nah itu bakal bikin orang-orang itu apa sih Bangka Belitung ini kayak gitu kan, ini tempat di mana gitu. Jadi mereka juga selain tertarik dengan kontennya, tertarik juga untuk berkunjung ke Bangka Belitung. Iya Pak. Oke. Berarti Anissa itu bertugas menjadi Putri Budaya dalam jangka waktu berarti ya? Iya. 1 tahun ke depan. Nah, ketika sudah dinobatkan sebagai Putri Budaya kategori inspirasi, nah, apa agenda dalam 1 tahun ke depan yang sudah direncanakan gitu sebagai Putri Budaya? Silakan. Jadi kalau dari Nisa sendiri ya tentu Nisa harus ada kegiatan dari Nisa pribadi dan kegiatan dari penyelenggara lah. Jadi untuk Nisa pribadi tentu kayak sosialisasi Pak, sosialisasi kepada masyarakat, adik-adik, siswa-siswi, terus juga sosialisasi tentang budaya. Nah kalau dari penyelenggaranya itu tentu kita harus mempersiapkan untuk Putri Budaya Indonesia 2024 nanti di Sulawesi Tengah. Dan nanti Nisa juga bakal kayak misalkan diundang. Nah kayak tanggal nanti di minggu depan itu Nisa diundang menjadi narasumber sekaligus juri di juri fashion show dan ngisi narasumber tentang budaya. Oke. Wah, berarti bebannya juga lumayan ya dalam 1 tahun ke depan melakukan agenda-agenda promosi terkait dengan budaya pastinya ya. Oke. Dan bagaimana kemudian Nisa mencoba untuk melihat ya, apakah di kemudian hari nanti penerusnya Anissa di tahun depan gitu itu Anissa punya intervensi lebih. Apakah ada ruangan nanti Anissa melakukan pembimbingan terhadap siapa yang berpotensi nanti, atau memang
justru ya sudah gitu. Selesai di sini, nggak ada ikut campur lagi untuk tahap selanjutnya dari penerus-penerus Anissa. Apakah ada pelibatan-pelibatan itu? Ya tentunya bakal ada kayak dari Nisa kayak bimbingan lah Pak ke mereka yang ingin emang serius untuk mengangkat budaya Bangka Belitung. Dan juga Nisa tentunya melihat dari track record. Jadi beliau ini apa sih track recordnya yang memang bisa diangkat dan ibaratnya kita dijual di nasional nanti Pak, karena yang Nisa pengalaman Nisa di sana itu teman-teman yang ikut itu memang basicnya udah model, udah duta, udah putri, pokoknya mereka tuh udah banyak gitu Pak, kayak waduh Nisa tuh kayak aku yang emang belum pernah kan Pak terjun ke dunia-dunia yang seperti ini, jadi kayak lumayan kaget. Jadi Nisa pasti bakal ngeliat track recordnya, misalkan dia pernah duta genre, duta Bujang Mia atau Bujang Dayak, nah itu pasti Nisa bakal lirik gitu. Oke, menarik ya, berarti setidaknya ke depan jangan sampai kan putus nih, kadang beberapa kali jadi duta itu kecenderungannya jomplang tuh, tahun ini bagus, tahun depannya malah nggak ada penerus yang sepadan gitu. Tapi saya kira tim-tim yang sudah menyeleksi pasti akan memperhatikan banyak hal ya. Mungkin kembali ke depan kali ya, ada hal yang mungkin saya improve ya dari beberapa pertanyaan yang ada di laptop saya. Pertanyaan kembali ke depan itu terkait dengan tahapan seleksi. Tadi kan sudah disampaikan tuh ngikutin kegiatan, terus ditahu dari teman. Apa aja sih syaratnya yang harus diikuti jadi putri budaya tadi? Harusnya ini di depan pertanyaannya, cuma karena nggak ada di laptop, saya pengen balik ke depan deh kalau gitu. Jadi tentunya Nisa itu pertama bikin video bakat. Nah, video bakat itu Nisa puisinya Nisa ciptain sendiri. Oh, jadi video bakat itu boleh apa saja? Boleh. Nah, puisinya Nisa ciptain sendiri, lalu Nisa orasi tentang kebudayaan dan berpantun. Jadi itu Nisa jadikan satu, lalu Nisa tag dalam sebuah video yang berdurasikan kurang lebih 5 menit. Nah, terus itu dikumpulkan di dalam Google Drive. Lalu ada juga foto, jadi teman-teman harus foto close up itu dengan menggunakan baju batik. Nah terus teman-teman juga harus membuat kayak esai atau motivation letter. Nah terus teman-teman juga tentunya mengisi formulir pendaftaran. Nah kalau pendaftarannya itu gratis Pak. Pendaftaran gratis? Iya, jadi teman-teman cukup nyiapin berkas yang saya sebutkan tadi. Lalu ada juga kita itu disuruh bikin kayak buku. Jadi Nisa itu ngangkat lempah kuning. Buku itu tentang makanan. Iya, jadi untuk pasangan yang laki-laki Nisa itu dia dari Belitung. Oh, jadi ini berpasangan ya? Iya, Pak. Oh, saya kira mewakili putri budaya itu ya khusus wanita saja, tapi ternyata ini ajangnya putra-putri budaya. Iya. Jadi karena dia dari Belitung, nah Nisa dari Bangka. Nah Nisa bawanya lempah kuning. Nah sedangkan yang laki-laki itu dia bawa apa gitulah, makanan kayak dari santen gitu, khas Belitung. Jadi akhirnya yang dibawa yang untuk dibukukan gitu. Nah untuk kulinernya tadi? Iya, bukunya lagi launching sih Pak, proses launching. Oke. Oh berarti tahapannya banyak sekali ya? Ada juga kita disuruh bikin infografis. Jadi infografis tentang Bangka Belitung, tentang makanan khas Bangka Belitung. Nah itu nanti di tag di Instagramnya Putra Putri Budaya Indonesia. Oke. Wow. Tapi saya pengen masuk lagi nih. Tadi dari beberapa tahapan atau yang sudah diikuti gitu kegiatan pendaftaran tadi, ada esai. Nah esainya nulis apa ya? Jadi Anissa ngangkat esai itu pertama tentunya dari diri sendiri dulu ya Pak, dari diri sendiri, terus tentang budaya, terus permasalahan yang ada di Bangka Belitung, di Indonesia tentang kebudayaan, dan terakhir solusi dan kenapa sih Nisa pengen jadi perwakilan dari Putri Budaya Bangka Belitung. Itu runtutannya. Oh gitu, berarti motivasi pribadi, lalu kemudian menjadi wawasan budaya kita gitu. Oke, menarik ya. Dan pertanyaan selanjutnya terkait dengan segmen budaya kali ini, saya mau nanya tentang ada nggak proyek khusus gitu? Proyek khusus gitu, misalnya secara pribadi atau memang sudah diinstruksikan dalam 1 tahun selain promosi Anda sebagai putri budaya harus melakukan ini, sebagai putra budaya Anda harus melakukan ini. Nah itu seperti apa ya?
Kalau untuk project itu dari penyelenggara apa dari pribadi, Pak? Kalau penyelenggara ada nggak ya? Kalau dari penyelenggara itu biasanya kita didelegasikan. Jadi misalkan tolong ya untuk Putri Budaya Indonesia dikirim nih surat. Nah, tolong kayak contohnya mereka lagi di Bali. Jadi di Bali itu lagi ada kegiatan nasional juga. Nah, itu yang menghadiri putra putri budaya yang terpilih. Itu dari Kalimantan, dua-duanya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya. Wah, ada kesempatan berarti ya dalam 1 tahun ke depan bisa jalan-jalan terus. Semoga nih ya. Semoga sih, Pak. Semoga ya. Dibayar kan. Ya begitulah dampak ya, side effect atau efek samping dari aktivitas ya. Kalau kita lakukan hal-hal positif, biasanya tentunya efek kegiatan kita juga akan bakal positif, itu udah pasti begitu ya. Nah, apa sih harapan Anissa terkait dengan generasi muda sekarang untuk kemudian bisa membawa budaya terkhusus ya Bangka Belitung, dan mungkin bagaimana sebaiknya sebagai anak muda itu bangga dengan budayanya sendiri? Iya, jadi untuk generasi muda yang dicanangkan menjadi generasi emas di tahun 2045 yang merupakan calon leader ya, kita bisa bilang leader ya Pak. Jadi perkembangan digital itu sangat signifikan ya Pak. Jadi manfaatkan sosial media teman-teman untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung. Dan digital marketing itu memang sosial media itu the power of sangat-sangat cepat ya Pak. Dia. Jadi ketika kita memposting sesuatu, teman-teman itu langsung kayak apa ya? Wow, ini nih pengen gitu kan. Jadi itu bisa menarik teman-teman dari nasional gitu untuk melirik Bangka Belitung. Nah, teman-teman juga jangan lupakan budaya, seperti yang tokoh budaya bilang itu, kalau budaya itu melekat di nadi kehidupan. Jadi berarti teman-teman ketika menjalani kehidupan sehari-hari itu tentu melekat dengan kebudayaan. Jadi budaya itu kan selalu tentang adat istiadat, bagaimana sih kita kepada orang tua, bagaimana sih kita ke sesama kita, atau bagaimana kita kepada orang yang umurnya di bawah kita. Jadi kita tentu harus punya adab gitu. Adab itu nomor 1 teman-teman gitu. Oke, baik. Nah, ini nggak terasa nih obrolan kita udah lebih dari 20 menitan ya, dan saya kira banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya bisa digali ya dari obrolan kita. Tapi saya coba untuk mungkin hanya beberapa pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan mungkin pribadinya Anissa ya, Anissa pribadi gitu. Apa sih target di mendatang gitu selain menyelesaikan kuliah gitu, yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, barangkali bisa menginspirasi ya untuk teman-teman muda yang ada di luar sana. Jadi kalau untuk target itu Nisa sekarang ini lagi fokus untuk maritim. Jadi Nisa lagi fokus ke maritim karena Nisa basicnya di ilmu kelautan. Nah, Nisa itu lagi fokus mengkaji tentang maritim di tahun 2045 mendatang. Nah, itu Nisa kaji bersama teman-teman dari Himitekindo, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan seluruh Indonesia. Nah, di situ nanti Nisa bakal membahas bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Di situ kita mengkaji bareng. Jadi anak muda perlu dilibatkan untuk maritim. Jadi ya agar karena kan kita bakal isunya diganti menjadi Nusantara. Jadi maritim itu ya sama sih memang, cuman kita bakal fokus ke maritim. Oke, baik. Dan juga ya untuk target banyak sih untuk target. Banyak ya target pribadi ya. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang ada di luar sana. Nah, kita sudah masuk di penghujung diskusi kita. Nggak terasa ini lebih udah 20 menitan tadi yang udah saya sampaikan. Nah, di ujung ini saya pengen denger nih closing statement dari Anissa untuk para penonton kita. Mungkin bisa kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi mereka mengikuti jejak Anissa, atau apa sajalah yang kemudian bisa Anissa ingin sampaikan dari ujung dari diskusi kita pada hari ini. Silakan. Ya, mungkin buat teman-teman terkhususnya yang sama generasinya dengan Anissa,
Kalian kita adalah calon-calon leader untuk kedepannya. Jadi persiapkan diri kalian ya, seenggaknya kita bisa menjadi calon-calon generasi penerus yang mumpuni lah untuk kedepannya. Dan juga untuk teman-teman jangan pernah takut gagal untuk mencoba. Seenggaknya kita udah mencoba terlebih dahulu. Dan jangan pernah takut ketika tidak ada satu orang pun yang mensupport kalian. Karena memang diri kita sendirilah yang bakal mensupport kita, yang bakal menguatkan diri kita untuk bangkit gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa gitu untuk jatuh, tapi untuk bangkit. Oke. Oke, terima kasih Anissa. Nah, teman-teman semua, kita sudah berada di ujung sesi diskusi kita. Sebenarnya banyak sekali hal yang pengen digali sebenarnya. Mungkin nanti deh, mudah-mudahan ada rezeki waktu yang berbeda, mungkin kita ada podcast lain dan bisa digali kembali. Atau mungkin Anissa punya sesi-sesi lain di luar sana, bisa menyampaikan banyak hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman muda. Baik, kita sudah berada di ujung sesi dari podcast hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya kutip dari diskusi kita dan mungkin jadi kesimpulan kita. Berbicara terkait dengan budaya, ini bicara soal kekayaan sebenarnya. Jadi budaya merupakan kekayaan dasar bagi setiap masyarakat kita, dan itu nilai-nilai yang juga direduksi dan saya kira penting bagi generasi kita untuk kemudian mampu dan mau ya. Jadi bukan hanya sekedar mampu tapi juga mau gitu. Memahami budayanya yang pertama, yang kedua menjaga nilai-nilainya, dan yang ketiga mempromosikan sehingga budaya itu bisa menjadi identitas leluhur kita yang bisa kita bawa dalam perubahan zaman dan memiliki identitas sehingga kita tahu dari mana kita berasal dan seperti apa kemudian budaya itu bisa menjaga kita di kehidupan yang akan datang. Baik teman-teman semua, itu adalah sesi yang menarik atau sesi yang menginspirasi bagi kita. Mudah-mudahan ada banyak insan-insan muda di luar sana yang mungkin berminat mengikuti jejak Anissa. Dan saya kira podcast ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan informasi. Dan sekali lagi saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.